Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pemilik Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab itu telah dibeli dengan harganya dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami terus belajar tentang tubuh kami, tentang kehidupan kami, tentang waktu kami, tentang seluruh keberadaan kami, supaya kami disadarkan sesungguhnya siapakah pemilik kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita pergi ke mall, ke tempat-tempat tertentu, waktu masuk biasanya ada tempat penitipan barang. Waktu masuk ke supermarket, maka kita akan titipkan barang tersebut ke yang bersangkutan, kepada orang yang punya tugas memang untuk mengelola penitipan barang. Lalu kita biasanya diberikan nomor, lalu ada kotak khusus yang tempat penyimpanan barang kita. Maka kita boleh dengan bebas masuk ke dalam rangka supaya mungkin tentu adalah untuk keamanan, supaya tidak terjadi pencurian. Bukan kita yang mencuri, tapi mungkin itu meminimalisir orang-orang yang punya niat kurang baik yang namanya itu mencuri atau mengutil. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, setelah kita belanja, lalu kita membayar di kasir, kemudian kita akan mengambil barang titipan tersebut. Tentunya kita ingin bahwa yang kita titipkan itu tidak berkurang, barang apapun tidak rusak, kemudian juga tidak terkena air, atau kemudian tidak terkena benda-benda lain. Maka kita akan menganggap bahwa orang yang kita titipkan tersebut sudah melakukan tugasnya dengan baik dan kita perlu memberikan apresiasi. Ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana tentang penitipan barang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, di bank juga sama, kita ada namanya safe deposit box. Saya juga menggunakan hal tersebut untuk menyimpan surat-surat penting, sehingga di sana pengamanannya begitu luar biasa. Pintunya berlapis, ada 2 pintu kunci, kemudian waktu safe deposit box itu yang seingat saya ada juga 2 kunci. Jadi sangat berlapis. Dan kita berharap tempat penitipan tersebut tidak ada barang yang hilang. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara siapa pemilik kehidupan kita, lalu siapa yang menitipkan tersebut? Tentu penitipan itu adalah berasal dari Allah. Allah memberikan kepada setiap kita masing-masing seluruh anugerah kehidupan. Kita dicipta oleh Tuhan sebagai manusia, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan binatang. Maka itu adalah pemberian Allah dan anugerah Allah yang luar biasa. Allah memberikan waktu, Allah memberikan karunia, Allah memberikan kecerdasan, Allah memberikan kelengkapan tubuh di dalam diri kita. Allah juga memberikan seluruh alam semesta ini untuk dikelola oleh manusia sebagaimana Tuhan titipkan kepada Adam dan Hawa. Dan itu tetap terjadi kepada setiap kita masing-masing. Allah juga menitipkan tidak hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita. Kita punya orang tua yang sudah berumah tangga, kita punya istri, punya suami. Kita juga punya mertua. Itu semua adalah harga titipan yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ada titipan yang sifatnya barang, ada titipan yang sifatnya manusia atau orang untuk dibangun relasi yang baik, ada titipan yang sifatnya itu karunia, kecerdasan, ada titipan yang lain juga adalah kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita untuk kita kerjakan dengan baik. Sehingga kalau boleh dikatakan, hidup ini adalah titipan yang perlu dipertanggungjawabkan suatu hari kelak nanti. Majikan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang sudah menyelamatkan dan menebus dosa kita. Sewaktu meminta kembali apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan titipkan, kita harus meyakini dan kita harus berjuang. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kotor, tidak ada yang hilang. Demikian juga kehidupan kita. Suatu kita membaca pada kedua ayat tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dalam artian ayat 19 dikatakan kehidupan ini adalah titipan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayarkan itu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau boleh dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya di hadapan Allah, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Pribadi-pribadi yang dikasihi. Pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah.
Allah menjaga kita, Allah melindungi kita dengan sempurna. Namun tugas kita, apakah kita juga menjaga diri kita dengan baik? Kita melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk yang tercela, supaya sebagaimana barang yang dititipkan jangan pecah, jangan retak, jangan basah, jangan kotor, jangan disimpan sembarangan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan secara baik dan sempurna, kita perlu mengembalikannya di dalam keadaan yang sama, maka Tuhan akan berkata kepada kita, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia. Engkau menjaga seluruh anugerah titipan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, satu hari kelak nanti tidak ada manusia yang tidak mengalami kematian. Kecuali waktu pengangkatan nanti, waktu Yesus datang kedua kali. Mereka yang masih tinggal di dalam dunia sebagai orang percaya akan diangkat dan tidak melalui proses pengematian, tapi mengalami yang namanya proses perubahan, meninggalkan yang sifatnya fana dan duniawi, lalu memasuki sebuah kehidupan yang ilahi, dan sifat kodrati daripada manusia berubah menjadi sebuah kehidupan dalam kekekalan. Sahabat seperjalanan yang kasih Tuhan, lalu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus tahu siapa pemilik kehidupan kita, bukan kita. Yang kita terima adalah kita menikmati anugerah kehidupan. Tapi pemilik kehidupan adalah Tuhan sendiri. Dan yang meminta pertanggungjawaban atas kehidupan yang kita jalani adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu jaga baik-baik hidup kita. Jangan cacat, jangan tergores, jangan kemudian pecah, jangan hilang, jangan kotor, jangan rusak, jangan juga berbau. Kehidupan kita harus dijaga, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, jangan sampai berbau, jangan sampai retak, jangan juga tersesat dan kemudian hilang. Sahabat seperjalanan, ilustrasi dan perumpamaan bahwa kehidupan ini adalah sebuah titipan yang Allah berikan kepada kita. Baiklah kita gunakan baik-baik dengan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita membina rumah tangga dengan baik-baik. Jangan menyakiti anggota keluarga. Kita bekerja dengan baik-baik. Jangan merugikan orang lain. Jangan menipu. Jangan berhutang tidak membayar. Sehingga kita suatu hari kelak nanti diminta oleh Tuhan pertanggungjawaban. Kita bisa mempertanggungjawaban. Karena hidup ini adalah titipan. Baik juga di dalam studi anak-anak. Di dalam kemudian hubungan komunikasi. Dalam pelayanan. Di dalam masyarakat. Di gereja. Di mana kita berada, kita membawa supaya lewat hidup kita, lewat tubuh kita, itu Tuhan dimuliakan. Ayat 29 dikatakan, ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah lewat tubuh kita. Supaya satu hari kelak nanti sewaktu Tuhan meminta kita kembali, kita bertemu dengan Tuhan, kita meyakini dan kita memastikan lewat perjuangan yang panjang di dalam dunia ini. Dan sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, jangan cacat, jangan berbau, jangan tergores, jangan hilang, jangan rusak, jangan terpecah, tetap bersekutu dengan Allah, hidup dalam kebenaran. Hidup hanya memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan yang merupakan titipan dari Allah. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kehidupan ini adalah titipan dari Allah. Dan Kaulah pemilik kehidupan kami ingin berjalan hidup dengan baik bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.